Bab 1784. Timothy, Presiden Kusumo telah meminta kita sebagai distributor proksi untuk berada di sini. Dan kamu saja sudah cukup. Mengapa kamu membawa begitu banyak orang? Mereka tidak senang melihat 3 orang lainnya berdiri di samping Timotius. Namun ketika mereka melihat kecantikan Ratna, ekspresi kekaguman melintas di wajah mereka dan ketidaksenangan mereka berangsur-angsur hilang. Ya, keduanya adalah klien Lazada Group dan mereka mengklaim bahwa mereka dapat memperoleh kepemilikan tunggal atas produk grup Bio Farma. Jadi saya mengajak mereka untuk memeriksanya, jelas Timothy. Apakah itu benar? Para pria itu tercengang mendengarnya. Mereka semua berupaya keras agar Presiden Kusumo akhirnya menyetujui pertemuan tersebut. Dan meskipun demikian, satu pun dari mereka dapat mengatakan dengan pasti apakah mereka bisa mendapatkan kepemilikan perseorangan atau tidak. Mereka tidak percaya bahwa kedua orang ini membuat pernyataan yang begitu keji. Seseorang harus menjadi idiot untuk mempercayainya. Apakah kepalamu terbentur atau semacamnya, Timothy? Keduanya sama sekali tidak terlihat familiar, dan kemungkinan besar mereka bahkan bukan bidang kita. Bagaimana kamu bisa percaya kedua orang yang bukan siapa-siapa ini akan bisa mendapatkan kepemilikan tunggal atas grup Bio Farma? Kelompok tersebut jawab orang pria berpakaian putih sambil mencibir. Boleh, dia benar. Timothy, kamu tidak bisa begitu saja menarik 2 orang secara acak dari jalan dan boleh menakut-nakuti kami. Dia benar, Timothy, kamu tidak bisa begitu saja menarik 2 orang secara acak dari jalanan dan mencoba menakut-nakuti kita. Tidak mungkin mereka bisa membantumu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Keluarkan pikiranmu dari Awan. Yang lain setuju dengannya. Mereka semua mengira Iwan dan Ratna satu tim dengan Timothy. Kalian semua salah. Aku juga tidak mengira mereka akan mampu melakukan hal ini. Tapi ini yang mereka klaim. Itu tidak ada hubungannya sama sekali denganku. Jelasnya dengan cepat. Oh, jadi itu semua hanya bualan mereka saja. Orang-orang itu tersentak saat menyadari. Kami tidak membual, hanya karena kamu tidak bisa mendapatkan sesuatu bukan berarti aku tidak bisa. Iwan menjawab dengan tenang. Iwan sama sekali tidak berniat menghibur Timotius, tetapi Iwan diseret ke sini oleh Ratna karena merasa kesal. Dan karena Iwan sudah ada di sini, sebaiknya Iwan memberikan semua yang dia punya. Setelah itu Iwan mengajak Ratna ke tempat duduk dan duduk di sana sedingin mentimun. Berani sekali kamu bodoh. Kamu pikir kamu ini siapa yang membuat pernyataan keji seperti itu? Belilah cermin dan lihat ke dalamnya sekali saja. Semua pria itu mencibir saat mereka melirik Iwan dengan jijik. Kemudian sebelum Iwan sempat menjawab, Ratna pun berkata, "Hei dasar bodoh sekali, biarkan aku memberitahumu ini ya. Jika kamu ingin bekerja dengan grup Bio Farma, sebaiknya kamu menunjukkan rasa hormat pada Iwan. Jika tidak ada di antara kalian yang akan melakukannya. Keluar dari ruangan ini dengan kepemilikan tunggal." Bab 1785. Apa? Hei cantik, pria ini membual tentang sesuatu yang tidak benar adalah satu hal, tapi kamu juga tidak boleh ikut-ikutan. Kamu berbicara seolah-olah dialah yang bertanggung jawab atas grup Bio Farma. Dia pikir dia itu siapa? Orang-orang itu tidak dapat mempercayai telinga mereka. Adalah satu hal bagi Iwan untuk berperilaku seperti ini, tetapi hal yang sama sekali berbeda bagi wanita menarik seperti Ratna untuk melakukan hal yang sama. Namun setelah dipikir-pikir lagi, mereka berasumsi bahwa Ratna mungkin dicuci otak oleh Iwan dan untuk memihaknya. Memikirkan hal ini, mau tidak mau mereka merasa sedikit menyesal dan sedikit iri pada Iwan karena telah berhasil mengantongi wanita cantik seperti itu. Ya, kekalahanmu. Lihat saja nanti, Ratna mengejek dan memutuskan untuk mengabaikan mereka. Begitukah? Baiklah. Kita akan terus memantaunya. Orang-orang itu mencibir dan sama sekali tidak memperhatikan pernyataan Ratna. Tiba-tiba langkah kaki terdengar dari belakang mereka. Pintu pun terbuka, dan Yuni melangkah masuk ke dalam ruangan, mengenakan setelan mahal yang membuatnya tampak anggun dan halus. Spencer dan Stephen mengikuti di belakangnya, tampak sama tajam dan tangguhnya dalam setelan jas mereka. Itu Presiden Kusumo.
Aku tidak percaya, tidak heran dia dianggap sebagai salah satu dari si kembar cantik. Para pria dengan cepat mendekatinya dengan penuh semangat. Beberapa dari mereka tak kuasa menahan rasa kagum saat mengagumi kecantikan Yuni. Maaf membuat kalian semua menunggu. Yuni tersenyum, suaranya merdu seperti suara burung yang bernyanyi. Karena semua pria berkumpul di sekelilingnya, bidang penglihatan Yuni terhalang dan Yuni tidak melihat Iwan dan Ratna. Tidak, kami baru saja tiba belum lama ini, jawab orang-orang itu dengan cepat, sambil nyinyir ketika mereka mencoba mengoles Yuni dengan mentega. Semakin baik kesan yang mereka tinggalkan kepada Yuni, semakin tinggi peluang mereka untuk berhasil dalam tugasnya. Presiden Kusumo, izinkan saya memperkenalkan Anda. Keduanya adalah... Timothy pun menunjuk ke arah Iwan dan Ratna berniat mempermalukan mereka di depan Yuni. Namun bahkan sebelum Timothy bisa menyelesaikan kalimatnya, Yuni berbalik untuk melirik ke arah yang Timothy tunjuk, dan terdengar suara desahan. Apa yang kamu lakukan di sini, Iwan, Ratna? Yuni pun bertanya sambil berjalan menuju mereka. Ah, berhenti mengungkitnya, aku pasti menginjak tumpukan kotoran pagi ini, nasibku paling sial hari ini. Ejek Ratna. Kenapa? Apa yang terjadi? Yuni bingung mendengarnya. Presiden Kusumo, apakah Anda saling kenal? Hati Timotius berdebar kencang melihat hal ini. Perasaan tidak enak mulai muncul di hatinya. Timothy bukan satu-satunya yang terkejut dengan hal ini. Orang-orang lainnya juga sama terkejutnya. Mereka bertukar pandang karena tidak percaya. Jelas tak satu pun dari mereka pernah bermimpi bahwa Yuni Kusumo, Presiden grup Bio Farma, pasti mengenal kedua orang ini dan tampaknya dekat dengan mereka. Orang hanya bisa membayangkan keterkejutan mereka akan hal ini. Bab 1786, tentu saja aku mengenalnya, bagaimana tidak, padahal dia adalah presiden dari grup Bio Farma sendiri. Yuni menjawab dengan sungguh-sungguh mengungkapkan identitas asli Iwan untuk selamanya. Apa dia presiden grup Bio Farma? Bagaimana mungkin? Pernyataan Yuni tidak diragukan lagi adalah hal paling mengejutkan yang didengar Timothy dan teman-temannya hari itu. Timothy adalah orang paling terkejut, seluruh tubuhnya membeku seperti tersambar petir. Hingga saat ini Timothy mendapat kesan bahwa Iwan dan Ratna terus-menerus membual, dan Timothy tidak pernah membayangkan bahwa mereka tidak hanya mengatakan yang sebenarnya, tetapi Iwan bahkan akan menjadi presiden grup Bio Farma yang terkenal. Ini luar biasa. Presiden Kusumo, apakah Anda salah? Dia hanyalah presiden sebuah perusahaan kosmetik yang baru didirikan di sini. Jadi bagaimana mungkin dia juga menjadi presiden grup Bio Farma? Timothy masih tidak mau mempercayai telinganya. Tentu saja aku tidak salah. Bagaimana aku di antara semua orang bisa melakukan kesalahan bodoh seperti itu? Jawab Yuni tajam, tidak senang ditanyai seperti ini. Aku? Hati Timotius tenggelam mendengarnya. Juliana dan penonton lainnya ternyata ke arah Iwan dengan tatapan tidak percaya. Mereka akhirnya menyadari bahwa Iwan dan Ratna mengatakan yang sebenarnya selama ini. Mereka semua dengan naifnya meremehkan Iwan dan menolak mempercayainya. Yuni, kenapa kamu tiba-tiba memilih untuk membuka usaha perseorangan? Kenapa aku tidak menyadarinya? Iwan bertanya mengabaikan tatapan semua orang. Oh, inilah yang terjadi. Yuni mulai menjelaskan sudut pandangnya. Kini setelah grup Bio Farma berhasil membangun akarnya di wilayah selatan, hanya ada kemungkinan bahwa mereka akan memperluas bisnisnya ke wilayah lain di masa depan. Inilah satu-satunya cara agar mereka dapat berkembang. Karena Iwan telah memproduksi jutaan pil pemeliharaan energi beberapa waktu lalu, mereka akhirnya menyelesaikan masalah kekurangan pasokan di wilayah selatan. Dan inilah mengapa Yuni memutuskan untuk membuka pil pemeliharaan energi kepada distributor proksi. Beberapa perusahaan proksi di wilayah selatan memiliki koneksi yang baik di wilayah lain di Yanbei. Dan jika grup Bio Farma dapat menemukan seseorang yang dapat diandalkan untuk diajak bekerja sama, mereka dapat mengekspor pil pemeliharaan energi ke tempat-tempat ini dan mendirikan yayasan mereka sendiri di sana. Namun karena grup Bio Farma bukan perusahaan lokal, Yuni tidak terlalu mengenal calon distributor proksi yang tersedia. Jadi Yuni menerima undangan pertemuan untuk bertemu dan mengetahui latar belakang mereka.
Yuni tidak berniat memutuskan perusahaan tempat dia bekerja saat ini juga. Itulah sebabnya Yuni tidak memberitahu Iwan tentang hal ini sebelumnya. Yuni hanya mencoba menjalani proses seleksi terlebih dahulu dan memberitahu Iwan tentang keputusan tersebut setelah memilih 2 atau 3 kandidat yang cocok dari berbagai distributor proxy di luar sana. Keputusan akhir tetap berada di tangan Iwan. Dengan begitu, Yuni dapat menghemat waktu dan tenaga Iwan karena harus menjalani proses seleksi sendiri. Oh, aku mengerti sekarang. Iwan tersentak saat menyadari. Ya, karena kamu sudah ada di sini, Iwan, sebaiknya aku menyerahkan proses seleksi kepadamu sekarang juga, kata Yuni sambil tersenyum. Timothy dan yang lainnya tersentak ketika mendengar ini dan segera mendekati mereka.